dalil-dalil kewajiban sholat dan praktek sholatnya orang dalam keadaan bepergian dan keadaan sakit. Karena sholat ini adalah merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun. Meskipun sakit berat, tetap wajib sholat selama masih ada ingatan. Nah, kalau sudah nggak sadar, nafas ada tapi ingatannya nggak ada, itu berarti ya sholatnya ya nggak sholat orang nggak ada ingatannya. Karena firman-Nya Allah, sholat itu karena ingat. Pas lagi seperti orang sedang sakit sampai koma. Koma itu kan napasnya masih ada, ingatannya yang sudah tidak ada kan. Nah, orang yang dalam keadaan koma ya berarti dia tidak mengerjakan sholat. Bagaimana mau sholat orang koma? Komanya sampai ada yang sebulan orang koma itu. Makanya yang nggak koma itu ya sholat, walaupun sakit, walaupun di rumah sakit, terbaring tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya di sini nanti akan dijelaskan. Qala berfirman siapa Allahu, Allah Ta'ala yang maha luhur. Faqimu maka menetapilah kamu sekalian as-sholata pada sholat. Inna sholata sesungguhnya sholat, kanat ada apa sholat, alal mu'minina atas orang-orang iman, kitaban catatan, mauqutan yang telah ditetapkan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103. Menetapilah kamu sekalian pada sholat, maksudnya sholat 5 waktu, sholat yang wajib. Karena sesungguhnya sholat 5 waktu adalah catatan yang telah ditetapkan bagi orang iman. Kalau di surat lain, waktu yang sudah ditetapkan bagi orang iman. Waktunya subuh, ya sholat subuh. Waktunya itu sholat zuhur, ya sholat zuhur. Waktunya asyar, ya sholat asar, dan begitu seterusnya. Jadi 5 waktu ini sudah ada catatan lokasi waktunya masing-masing. Jangan sampai sholat subuh dikerjakan waktu sholat duha, sholat zuhur dikerjakan barengan dengan asyar. Tapi kalau memang dia sebagai musafir bepergian, ya nggak apa-apa. Kalau mukimin di rumah, ya ditertibkan tepat pada waktunya. Nomor 2, An Anas bin Malik, qala berkata Anas bin Malik, qala bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwala sesungguhnya awalnya, maftarodo apa-apa yang mewajibkan, Allahu Allah alan nasi atas manusia, min dinihim dari agama mereka, yaitu as-sholatu sholat. Kemudian dari Anas bin Malik menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kalinya Allah mewajibkan agamanya kepada manusia, ya adalah kewajiban sholat. Jadi sebelum Allah membuat kewajiban-kewajiban kepada manusia, pertama kali kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Kewajiban yang pertama kali. Dan sholat itu tidak hanya diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya, kita-kita ini. Sejak mulai zaman dahulu pertama kali adanya manusia itu, Allah sudah membuat syariat agama termasuk sholat. Zaman Bani Israel, Nabi Musa, ada perintah sholat. Malahan mereka sholatnya itu sehari semalam itu 50 kali. Oh sekarang nggak gempor ya, 50 waktu coba. Makanya ketika Rasulullah ketika kembali dari sisinya Allah ketika Isra Mi'raj itu dalam perjalanan ketemu Nabi Musa. Lalu ditanya oleh Nabi Musa, wahai saudaraku Muhammad, kamu mendapat perintah apa dari Tuhanmu? Saya dan umat saya diperintahkan untuk sholat. Berapa banyak? 50. Hah? Kamu kembali lagi minta keringanan. Karena saya dan kaum saya ini sudah pengalaman berat 50 kali itu. Kamu kembali sana kepada Allah, minta pengurangan. Akhirnya dikurangi, langsung dikurangi 10. Kemudian kembali lagi, ketemu lagi, tanya, gimana? Ya alhamdulillah dapat pengurangan. Berapa? 10. Wah masih berat itu. Kembali lagi kamu, balik lagi, kurangi lagi 10. Berarti masih 30. Kembali ketemu lagi, gimana saudaraku?
Ya dikurangi lagi 10, masih 30. Waduh berat itu masih. Nah, ceritanya waktu kembali kedua itu langsung Nabi Musa, waduh malu saya bolak-balik minta keringanan melulu itu. Nah, akhirnya pas kembali lagi langsung Allah menetapkan, dah sekarang saya tetapkan kamu dan umatmu wajib mengerjakan sholat 5 hari semalam. Tapi walaupun 5 waktu, ini pahalanya sama dengan mengerjakan 50 waktu. Nah, hebat kan? Kerjaannya dikurangi tapi gajinya enggak dikurangi, tetap. Ini yang diiri oleh umat-umat sebelumnya. Nah, yang mereka ada yang protes kepada Allah. Wah itu kerjaannya ringan tapi kok gajinya lebih besar dari kami. Kalau dalam hadis diibaratkan orang kerja dari mulai pagi sampai zuhur. Orang-orang umat dahulu itu Yahudi Nasrani itu. Ada lagi yang dari zuhur sampai asar. Nabi Muhammad dan umatnya itu pekerjaannya dari asar sampai maghrib saja. Asarnya asar akhir lagi. Waktunya sebentar. Nah, makanya sholatnya 5 waktu tapi tetap diberi pahala utuh yaitu 50 waktu. Nah, maka ini jangan sudah dikurangi segitu banyak, kadang-kadang masih dikurangi lagi sama kita itu. Sholatnya maunya hanya maghrib doang, subuh nggak pernah ketok. Nah, ya kalau kira-kira nggak bisa ke masjid ya di rumah. Jadi 5 waktu ini harus jangan sampai di korting lagi. Diusahakan sholat 5 waktu dan diusahakan tepat waktunya. Nggak bisa awal waktu pertengahan, nggak bisa awal dan pertengahan akhir lah. Kan waktunya kan ada satu waktu tapi dibagi, ada awal, ada tengah, ada akhir. Seperti katakan zuhur, ada zuhur awal. Sekarang zuhur awal itu jam berapa? Jam 12 katakan, itu awal waktu. Begitu masuk waktu azan sholat, itu namanya sholat di awal waktu. Pertengahan sampai akhir, akhirnya zuhur itu jam berapa kalau jam itu. Nah, itu yang penting masih ada di dalam waktu, tapi diusahakan jangan selalu mengakhirkan waktu, kecuali kalau keadaannya sibuk banget ya. Kalau sudah waktunya longgar jangan dibiasakan entar gitu. Akhirnya waktunya udah mepet, sudah akhir, buru-buru, sudah gitu sholatnya cepet-cepet lah karena kejar waktu, keburu entek waktu nih. Jangan. Dan itu maaf saja, itu kebiasaan sholatnya orang munafik. Dia tadinya nongkrong-nongkrong, buka HP, santai-santai itu. Begitu udah tinggal 5 menit lagi waktunya mau habis, wah langsung debak-debuk, wudunya fiak. Loh. Kemudian sholatnya ber cepet. Ya Allah. Loh, ini kita menghadap kepada Allah ya. Sholat itu kita komunikasi dengan Allah, menghadap pada Allah, diusahakan tepat waktu dan diusahakan sekhusyuk mungkin. Makanya mulai dari tempatnya diusahakan tempatnya yang nyaman. Di rumah sendiri tempat sholat kok nggak ada, tiap sholat nyempil itu sholatnya. Kecuali kalau kita di kereta barangkali, di rumah kok sholatnya nyelip. Kalau bisa, kalau ada tempatnya khusus ruangan untuk sholat, nggak usah yang besar lah, musola di dalam rumah. Ini menunjukkan ya, rumah-rumah kita rumahnya besar tingkat tapi musolanya nggak ada. Nah ya, dipikirkan ini sehingga dibuat ruangan ya senyaman mungkin. Kalau panas dikasih AC atau kipas, sholatnya juga biar khusyuk, biar tenang doanya. Sholat sambil kipas-kipas gimana? Panas ya, bolak-balik begini sholat. Dibuat senyaman mungkin, doanya wirid juga tenang. Nah, kalau suasananya enak kan juga khusyuk ya. Nah pokoknya diusahakan lah itu sholat ini, diusahakan diperlukan sekhusyuk mungkin. 3. An Imran bin Husain, qala berkata Imran, sa'altu bertanya saya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an sholatil maridi, an sholati dari sholatnya, al maridi orang yang sakit. Imran bin Husain berkata, saya bertanya kepada Nabi, lah bagaimana Nabi kalau orang yang sakit nggak bisa berdiri? Kalau yang normal orang sholat kan berdiri, ya rukuknya, sujudnya sesuai dengan tuntunan lah. Itu bagi yang normal fisiknya. Nah kalau yang sakit bagaimana ya Rasulullah? Faqala bersabda Nabi, sholatlah kamu qaiman dengan
berdiri. Ini normalnya. Sholatlah kamu qaiman dengan berdiri. Fa illam tastati, maka jika tidak mampu kamu, maksudnya tidak mampu sholat dengan berdiri, fa qaidan, maka dengan duduk. Nah, duduk ini boleh duduk di bangku, kursi maksudnya, atau langsung duduk di bawah di lantai. Kadang-kadang kalau duduk di lantai mau berdiri susah, jadi bangku ya silahkan. Nah, makanya agama itu mudah. Kalau orang alasan, wah saya nggak sholat, kenapa? Sakit. Nah, berarti nggak ngaji itu. Allah tidak mengharuskan harus berdiri kok. Fattakullah mastata'tum. Takutlah kamu kepada Allah sepol kemampuan kamu. Nggak bisa berdiri sambil duduk. Fa illam tastati', maka jika tidak mampu kamu, nggak mampu duduk, duduk pun tak mampu, gemeter kalau duduk juga, pengen ambruk gitu loh. Memang kondisinya lemas. Fa'ala, maka atas, jambin, lambung, artinya berbaring atau tiduran. Ketika Nabi ditanya, bagaimana Nabi kalau saya ini sedang dalam keadaan sakit? Nabi jawabnya, ya sholatlah kamu dengan duduk. Dengan duduk tidak mampu, sholat dengan berbaring. Berarti nggak ada alasan. Sakit itu nggak bisa jadi alasan untuk tidak sholat. Oh sakit malah nggak sholat, malah bahaya itu, malah meninggalkan kewajiban. Itulah ya, makanya kalau bapak ibu ada keluarga sedang sakit, apalagi kalau dirawat, didampingi, terutama diingatkan pada saat waktu-waktunya sholat. Mah atau siapalah, ini sudah waktunya sholat zuhur, diingatkan, terus dibantu bagaimana cara wudhunya atau tayamum. Wah enggak, ini kayaknya lagi pada najis. Nah itu namanya keadaan darurat. Nah, terus kalau alasannya ini kayaknya pada enggak suci, itu sampai kapan? Namanya mastata'tum itu ya itu mungkin enggak steril sucinya. Namanya apalagi di rumah sakit, apalagi keadaan sakit. Ya sak mampunya itu. Pokoknya ya diusahakan mana yang kira-kira yang betul-betul najis betul ya diganti pakaiannya. Tapi suci betul ya nggak bisa, namanya sakit. Nah, yang penting tidak dihukumi meninggalkan sholat. Bab kalau meninggalkan sholat itu hukumnya kufur. Man tarokas sholata faqad kafaro. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka hukumnya kufur. Nomor 4. An Imron bin Husain Annahu, sesungguhnya Imron Sa'ala bertanya, siapa Imron? An-Nabiya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an sholatir rajuli, tentang sholatnya orang laki-laki, qaidan dengan duduk, termasuk wanita juga. Sholatnya wanita dengan keadaan duduk atau sholatnya seorang laki-laki dengan keadaan duduk. Faqala, bersabda Nabi, sholatuhu, sholatnya orang qaiman dengan berdiri, afdholu, lebih utama, min sholatihi, dari sholatnya orang qaidan dengan duduk. Ya memang sholatnya orang yang berdiri dengan orang yang duduk itu lebih utama sholatnya orang yang dengan berdiri. Ya tentunya kalau keadaannya sehat, mampu berdiri, ya jangan duduk. Kayaknya lagi males nih, berdiri, duduk aja deh lah. Jangan, karena keutamaannya sholat itu orang yang berdiri itu lebih utama daripada sholat yang dengan duduk. Tapi kalau memang kondisinya sakit dengan duduk, ya itu ya pol, karena masih sakit-sakit masih tetap mengerjakan sholat. Wa sholatuhu, dan sholatnya orang qaidan dengan duduk, alan nisfi, atas setengahnya, min sholatihi, dari sholatnya orang qaiman dengan berdiri. Adapun pahalanya sholat dengan duduk itu setengah atau separuh daripada sholatnya orang yang berdiri. Karena lebih utama itu artinya pahalanya. Kalau yang sholatnya itu berdiri, katakanlah 1, nah, orang yang sholatnya dengan duduk pahalanya setengahnya. Setengahnya orang yang berdiri. Wa sholatuhu, dan adapun sholatnya orang naiman dengan tidur, artinya dengan berbaring, alan nisfi, atas setengahnya, min sholatihi, dari sholatnya orang qaidan dengan duduk.
Adapun sholatnya orang yang dengan berbaring atau dengan tiduran, itu pahalanya setengah daripada sholatnya orang yang duduk. Jadi makanya kalau yang sempurna, normalnya sholat itu dengan berdiri. Tapi kalau memang tidak mampu dengan berdiri, boleh dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, boleh dengan tiduran. Ya tentu perbedaan pahalanya ya tadi. Kalau orang yang sholatnya duduk itu separuh dari pahalanya orang yang berdiri. Kalau yang tiduran separuh dari pahalanya orang yang duduk. Ya tapi yang penting kan bisa melaksanakan sholat, tidak meninggalkan sholat. 5. Waqala dan berfirman Allahu Ta'ala, Allah yang maha luhur. Wa min haitsu dan dari sekiranya kharajta keluar engkau Muhammad, fawali maka hadapkanlah atau menghadapkanlah wajhaka pada wajahmu syatro pada arahnya al masjidil haram. Wa inahu dan sesungguhnya menghadap ke Masjidil Haram, sesungguhnya menghadap kiblat, lal haqqu niscaya wajib, lal haqqu niscaya wajib mirrobika dari Tuhanmu. Wa mallah dan tidak ada Allah bighafilin dengan lalai amma dari apa-apa malun yang mengerjakan kamu sekalian. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 149, dan dari sekiranya kamu keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Artinya kalau kamu sedang keluar kemana, kemudian pas waktunya sholat, kamu mengerjakan sholat, supaya kamu berusaha menghadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Mau pergi ke negara mana saja, mau ke Eropa, mau ke Afrika, mau ke mana saja, kan sholat tetap wajib kan. Maka ketika kamu sholat, usahakan wajahmu menghadap ke arah Masjidil Haram. Walaupun tidak bisa pas itu loh, namanya yuk kira-kira itu. Makanya itu untuk menunjukkan arah ke kiblat. Silahkan. Nah, biasanya kalau di tempat-tempat umum masjid itu dikasih petunjuk arah kiblat, itu kasih panah tulisan kiblat. Oh, di kereta bagaimana? Kalau di kendaraan ya tetap berusaha. Naik kereta misalnya dari Jakarta mau ke timur, biasanya naik kereta kan kalau ke timur yang ngadepnya ke timur kan, mengikuti arah perjalanan kereta itu. Nah, kalau mau sholat bagaimana? Kalau di kereta yang begitu itu namanya ya kita nggak bisa itu, kecuali kalau kitanya berbalik sendiri itu. Paling tidak itu pada saat takbir pertama itu menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Habis itu mau ngadep kemana saja silahkan kalau di kendaraan. Ya, tapi ya tetap diusahakan menghadap ke arah kiblat dalam keadaan normal. Dan menghadap kiblat itu suatu kewajiban dari Tuhanmu, harus. Dan Allah tidak akan lalai terhadap apa-apa saja yang kalian sudah kerjakan. Allah tidak akan lupa. Dulu Nabi pernah ketika awal-awalnya datang di Madinah itu, oleh Allah kiblatnya dipindah, diarahkan ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Setelah itu kemudian dipindah lagi oleh Allah menghadap ke Baitullah. Nah, makanya di sana ada namanya Masjid Qiblatain. Qiblatain itu dua kiblat dalam sejarah. Karena waktu itu pas sedang sholat asar, ada seorang laki-laki yang sahabat yang ikut sholat bersama Nabi. Ternyata waktu sholat asar itu Nabi kiblatnya sudah berubah, tidak ke Palestina tapi ke Baitullah. Nah, orang yang tadinya ikut sholat sama Nabi berjamaah, dia langsung jalan keliling memberitahu kepada masjid-masjid lain, termasuk masjid yang sekarang dikasih nama Masjid Qiblatain. Dia kasih tahu, orang sedang sholat itu dikasih tahu, Nabi sekarang sholatnya sudah ke Baitullah, kiblatnya ke Baitullah. Nah, pas sedang sholat mereka berputar, langsung nggak usah nunggu nanti
tanggung ini nanti aja maghrib, enggak. Pas sholat asar baru dapat 2 rakaat langsung muter. Ya, imamnya langsung pindah ke depan, imamnya muter nanti malah di belakang dapatnya itu. Karena kalau lihat posisinya Masjid Qiblatain itu sangat berlawanan arah. Katakan sekarang kiblatnya di barat, Palestina itu ke timur, nah gitu. Makanya di sana itu ada 2 pengimaman. Di Masjid Qiblatain itu 2 kiblat itu memang dibikin 2 pengimaman dan dikasih petunjuk ini adalah pengimaman yang dulu menghadap ke Palestina, satunya pengimaman yang bagi imam yang sudah berubah menghadap ke Ka'bah. Kalau sudah memang dihadapkan ke situ ya diikuti. 6. An-Nafi' an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat sapa Nabi ila ba'irihi pada ontanya Nabi au rokhilatihi atau kendaraannya Nabi. Karena kendaraannya tidak selalu onta, mungkin kuda. Nah, kalau sekarang ya mungkin kereta, mungkin bus, mungkin mobil pribadi. Nah, kalau pribadi mungkin kan bisa berhenti kan bisa pribadi. Kalau naik umum nggak bisa. Pak turun dulu saya mau sholat. Nah, nanti dikomplain sama orang lainnya. Ini memang ini mobil bapakmu apa kok seenaknya suruh turun, suruh berhenti. Wakana ada Nabi yusoli sholat sopo Nabi ala rokhilatihi atas kendaraannya Nabi. Haitsu sekiranya tawajahat menghadap apa kendaraan bihi dengan Nabi. Nah ini yang tadi kita omongin, sholat di kendaraan. Dari Nafi' dari Ibnu Umar menceritakan Nabi itu sholat dengan kendaraan ontanya atau kendaraan yang lain. Nah prakteknya Nabi sholatnya itu mengikuti arah kendaraannya itu. Kalau kendaraannya madepnya itu selain kiblat ya sudah ngikutin itu kayak naik kereta tadi. Naik kereta walaupun arahnya arah ke timur, nah, karena perjalanannya ke timur. Pas sholat zuhur ya masa mau Allahu Akbar ini loh. Ngikutin arah kendaraannya. Itu namanya sapol kemampuan. Yang penting jangan tidak sholat. Kadang-kadang kalau banyak orang alasannya di kereta sholatnya nanti saja kalau sudah sampai. Padahal udah lewat waktu. Nyampainya besok pagi ya. Kalau ke timur kan pagi nyampe. Berangkat siang jam 1 sampai sana paling cepat jam 2. Kalau berangkatnya maghrib sampai sana ya subuh. Nah, terus nggak sholat itu. Ya sholat tetap walaupun menghadapnya tidak menghadap ke kiblat karena dalam kendaraan. Nah itu loh. Yang enak kalau dari timur ke arah ke barat ke Jakarta lah itu pas itu. Memang melakukan ngulon arah itu paling tidak udah ke arah kiblat. Nah itu. Tapi ini ke timur ya sebaliknya. Kalau naik bus memang di area berhenti itu enak itu. Pas maghrib kadang makan malam itu berhenti bisa sholat dulu, subuh juga gitu kalau naik bus. Nah ya kalau kereta nggak berhenti. Kalaupun berhenti kan paling hanya sebentar naikin penumpang saja, paling 5 menit nggak nyampe. Turun sholat dulu, tinggal sampean itu. Nah maka ini keadaan darurat, ya keadaan yang terpaksa. Jadi tetap sholat, tapi ya begitu kondisinya. 7 terakhir. Waqala dan berfirman siapa Allah Ta'ala. Walillahi dan bagi Allah apa al-masyriku timur wal maghribu dan barat. Pada dasarnya barat dan timur itu semua milik Allah. Fa ainama maka dimanapun tuwallu menghadap kamu sekalian fasamma maka di sana apa wajhullah wajahnya Allah. Barat dan timur itu adalah miliknya Allah. Kemanapun kalian menghadap, disitulah ada Allah. Menghadap Allah. Nah, ya tapi kalau dalam keadaan normal, apalagi di rumah ya tetap diusahakan menghadap ke kiblat gitu loh. Gak terus alasannya kan barat timur juga milik Allah. Lor kidul ya milik Allah, nanti sholatnya sak karpe dengan dalil ini nggak boleh. Ini masuknya dalam keadaan tertentu, dalam keadaan terpaksa, ya
Boleh, karena dasarnya ini barat dan timur juga miliknya Allah. Kemanapun kamu menghadap, itu kamu tetap menghadap kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wasi'un, zat yang maha luas, alimun, lagi maha mengetahui. Allah zat yang maha luas, ya luas segala-galanya, luas ilmunya, luas kekuasaannya, luas semuanya lah. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 115.